Muna kadongan sa porseaon di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus secara khusus ma salhutna ka manami punguan ama ni huriatta hagayepe Kramat Jati dohot punguan ama arbab dohot matahe sudi aka ama disadok hakabipe bongot mahita tu parsaurata di Tikion martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 110 ayat sada dohot ayat tolu. Asini rohama di hamu dohot dame siya debata amata dohot siya anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hamuna kamang turpuk PHD dihita di bagasan Tikion imasian sada Petrus 2 ayat 4 satu ayat 10. Hujahama di bagasan bahasa Indonesia 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ayat 10 demikian bunyinya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan
dan satu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah nats yang sangat terkenal secara khusus ayat 9 ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat 9 dan ayat 10. Saudara-saudara, apakah sebagai orang Kristen kita pernah merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif? Atau apakah di antara kita pernah mendapatkan ejekan, cacian, atau makian karena iman Kristen Anda? Firman Tuhan saat ini ingin menguatkan kita, memberikan peneguhan kepada kita tentang identitas kita yang mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ingat, umat kepunyaan Allah sendiri. Sama seperti Yesus Kristus yang ditolak dan dibuang, tetapi justru Dialah yang dipilih di hadirat Allah. Yesus adalah batu yang hidup, yaitu batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Yesus Kristus telah menjadi batu penjuru. Surat Rasul Paulus mengatakan, sebab tidak ada dasar yang lain selain dasar yang telah ditetapkan, yakni Yesus Kristus. Dan di atas batu yang hidup itu kita disusun mendirikan kerajaan Allah, yaitu pembangunan suatu rumah rohani, bahwa kita adalah umat Allah yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Suatu perubahan yang sangat besar terjadi di sana, dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perjanjian lama kita telah membaca bagaimana Israel disebut sebagai umat Allah yang dipilih di antara bangsa-bangsa. Israel yang dipilih menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan melalui Israel Allah akan memberkati bangsa-bangsa yang lainnya. Tetapi yang menjadi persoalan ialah justru mereka menolak untuk taat kepada firman Allah, bahwa janji keselamatan itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus, sehingga dia seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, namun justru menjadi batu yang hidup di mana Tuhan berkarya dalam dunia ini. Sehingga jelaslah kita memahami tentang diri kita sebagaimana dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Harus kita sadari betapa berharganya kita ditempatkan menjadi batu yang disusun di atas dasar yang teguh untuk mendirikan rumah rohani, di mana Allah sendiri sebagai arsitek agung yang merancang,
yang merencanakan. Kita semua yang percaya adalah batu yang disusun oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan, tetapi sepenuhnya berada dalam rancangan Tuhan. Dan kita mengetahui rancangan yang dari Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Maka untuk hidup di dalam rencana Tuhan kita perlu menyangkal diri dan percaya penuh kepada Dia sebagai arsitek agung yang akan menata kita sesuai dengan maksud dan rencananya. Hal ini dapat kita bandingkan sebagaimana Tuhan menggambarkan dirinya sebagai tukang periuk yang akan membentuk tanah liat sesuai dengan rencananya. Dalam Yeremia 18 itu kita temukan, saudara-saudara. Jadi Tuhan merancang kita sesuai dengan rencananya. Karenanya sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita, berilah dirimu dijamah oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang kreatif untuk menyatakan rencananya yang mulia. Kita adalah batu pilihan Tuhan, menjadi umat yang kudus yang akan dipakai Tuhan menyatakan rencananya. Ingat, batu pilihan menjadi umat yang kudus yang akan dipakai Tuhan menyatakan rencananya. Dipakai Tuhan menyatakan rencananya. Karenanya sebagai bangunan rohani kita disadarkan akan peran besar kita sebagai umat pilihan Tuhan. Karenanya sekalipun kita ditolak, dihina, dibenci, tidak dianggap, namun kita harus mengingat bahwa dalam rencana besar Tuhan, dunia ini membutuhkan kehadiran orang-orang percaya. Dunia ini membutuhkan kita. Sehingga saatnya kita keluar dari zona nyaman untuk keluar dari iman yang pasif. Saatnya kita keluar dari sikap hanya berharap, menunggu bahwa Tuhan senantiasa berbuat sesuatu untuk kita. Walaupun sebenarnya Tuhan memang berbuat demikian, namun kita seharusnya memiliki respon dan tanggung jawab sebagai seorang yang percaya terhadap kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tidak pasif, tetapi mari aktif, proaktif. Sebagaimana Daud dalam Mazmur 22 mengungkapkan responnya yang aktif atas perbuatan Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Perbuatan Tuhan yang sungguh hebat itu harus diketahui oleh semua orang dan akan terus diceritakan kepada generasi yang akan datang. Sebagai ayah, sebagai bapa di tengah-tengah keluarga, kita adalah imam, maka kita mempunyai tugas untuk menceritakan ini kepada generasi-generasi selanjutnya. Walaupun kita berada pada himpitan kesusahan, dalam pergumulan, secara khusus pada saat ini COVID-19 ini belum berakhir, bukan artinya kita hanya pasif menanti dengan berdiam diri. Biarpun walaupun kondisi yang kita hadapi sedang tidak kondusif, namun respon kita pada Tuhan yang kita imani harus tetap terlihat. Doa dan nyanyian itu tidak hanya di bibir, tetapi harus juga dalam perbuatan. Kita memberikan diri kita untuk dipergunakan menjadi batu hidup yang memberikan hidup kita ini menjadi persembahan rohani di hadapan Tuhan. Karena tidak ada artinya ketika kita hanya melalui kata-kata, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan itu. Karenanya bagaimana saya sebagai batu yang hidup, yang akan dipakai oleh Tuhan dalam rencana indahnya. Tanggung jawabmu, tanggung jawabku, tanggung jawab kita sebagai seorang yang telah diselamatkan oleh Tuhan akan kita jalankan. Pergumulan dan penderitaan yang sedang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan akan mengaturnya untuk kebaikan kita semua. Jangan berdiam diri hanya melihat-lihat apa yang akan diperbuat oleh Tuhan dalam hidupmu, tetapi lihatlah ke depan apa yang dapat engkau perbuat sebagai respons imanmu kepada Tuhan. Jangan tanyakan apa yang akan Tuhan perbuat untukmu, tapi tanyakanlah apa respon imanmu kepada Tuhan. Di sanalah terlihat iman yang bertumbuh. Amin.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami kaum bapa pada saat ini. Kiranya firman-Mu memotivasi setiap kaum bapa agar memberikan dirinya sebagai bangunan rohani yang hidup, yang menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup sehari-hari. Karena Engkau yang menjaga, memelihara, dan memberikan hal-hal baik di tengah-tengah kehidupan. Karenanya ketika bergumul, ketika mengalami keputusasaan, ketika mengalami keraguan-raguan, kuatkan, mampukan, teguhkan, sehingga keluar dari setiap pergumulan itu. Berkati seluruh kaum bapa dimanapun berada, biarlah mereka dapat menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 467 ayat 3 dan 4, Asini Roham Hupuji. Rap mahita mangido di tangiang alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malamoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, saya sama dusanami songon panesanami di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami togihot pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hono na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus dot holong ni rohani de bata amata dot parsaoran itu di porbadia mangaramoti hamu saluhutna. Amen. Horas madihita saluhutna kamang Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.